Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Helpika. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang jaringan peer-to-peer dan LAN. Peer-to-peer adalah jaringan yang terhubung antara dua komputer saja. Jadi peer-to-peer ini adalah komunikasi antara dua laptop atau dua komputer tanpa perantaraan perangkat yang lain, yaitu hanya melalui dua kabel. Kemudian kita merancang jaringan yang lebih banyak komputernya, seperti pada warnet atau local area network atau LAN. Kemudian langsung saja kita perhatikan pada aplikasi paket tracker yang sudah saya buka ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada network device, ada end devices. End devices ini adalah perangkat yang ada pada sisi pengguna. Kemudian ada connection. Connection ini adalah perangkat atau kabel yang akan menghubungkan antara dua komputer atau lebih. Kemudian ada routers. Routers ini ada banyak macamnya. Ada 4331, 4321 dan seterusnya. Kemudian ada switch. Begitu juga dengan switch. Switch juga banyak macamnya, ada 2960, ada PT switch dan seterusnya. Kemudian ada hub. Langsung saja kita coba untuk membuat jaringan peer-to-peer. Yaitu yang pertama kita ambil end devices. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa peer-to-peer adalah jaringan yang menghubungkan hanya dua komputer atau dua laptop. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah dua laptop. Ini sudah kita ambil laptop pertama, kemudian kita ambil satu laptop lagi. Oke, udah ada dua laptop di sini. Jadi untuk lebih mudahnya kita ganti dulu nama dari laptop ini. Ini kita buat laptop kedua biar lebih mempermudahkan kita nantinya. Kemudian ini laptop pertama. Oke, setelah itu kita hubungkan dua komputer ini. Jadi kita ambil yang connection. Untuk jaringan peer-to-peer dan LAN, kita hanya menggunakan dua kabel saja, yaitu kabel lurus atau garis lurus ini atau yang biasa kita sebut dengan straight road, dan yang garis putus-putus yaitu crossover. Straight route ini adalah kabel yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang garis putus-putus ini itu crossover. Crossover inilah yang menghubungkan perangkat yang sama. Jadi karena laptop ini adalah dua perangkat yang sama, jadi kita gunakan kabel crossover. Oke, kita ambil. Sini kita pasangkan kabel crossover pada laptop pertama, yaitu kita tekan fast Ethernet. Jadi, dan untuk laptop kedua kita tekan juga, kita klik yang fast Ethernet juga, jadi biar bisa terhubung. Oke, di sini sudah kita gabungkan dua laptop ini dengan kabel crossover. Jadi, bisa kita lihat di sini. Ini tanda segitiga hijau ini adalah untuk menunjukkan bahwa komputer ini tergabung dengan baik. Kita lihat terlebih dahulu. Bisa kita perhatikan ini adalah tombol untuk mematikan dan menghidupkan komputer, sama seperti komputer kita pada umumnya atau laptop kita pada umumnya. Ini tombolnya. Jika kita matikan tombol ini, maka warna segitiga yang hijau tadi dia berubah menjadi merah. Itu artinya komputer ini tidak terhubung. Jadi kalau dia berwarna hijau berarti dia terhubung, tapi kalau dia berwarna merah itu berarti jaringannya tidak terhubung atau ada masalah. Jadi coba kita hidupkan lagi. Setelah kita tekan dan warnanya kembali hijau, berarti itu komputernya sudah terhubung dengan baik atau laptopnya sudah terhubung dengan baik. Oke, selanjutnya kita buat IP address-nya untuk komputer pertama.
yaitu kita pilih desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Oke, jadi untuk IP address-nya kita buat 192.168.1.1. Oke, nah, ini untuk subnetnya. Setelah itu kita close-kan. Jadi laptop pertama sudah kita kasih alamat IP-nya, kemudian untuk laptop kedua kita ambil juga yang desktop, kemudian kita ambil yang IP configuration. Oke, kita buat 192.168.1.2. Jadi karena laptop pertama sudah kita bikin .1.1, laptop yang berikutnya harus kita bikin .2 atau berikutnya lagi 3, karena jika kita bikin ini .1, maka akan muncul this address is already. Itu artinya alamat ini sudah digunakan, atau bisa juga dibilang alamat itu hanya bisa digunakan untuk satu laptop saja, berarti harus berbeda, jadi tidak boleh sama. Oke, jadi kita gunakan 192.168.1.2 untuk subnetnya, sama kita pakai itu. Kemudian kita kasih ini nama, atau kita kasih confirm-nya, itu tadi 192.168.1.1. Dan untuk laptop yang kedua itu 192.168.1.2. Oke, setelah kita berikan di sini alamat IP-nya biar ini lebih memudahkan kita nantinya. Oke, setelah itu kita coba untuk mempingkan atau menghubungkan antara laptop 1 dan laptop 2. Jadi kita ambil ini, kita tekan yang laptop 1, habis itu kita tekan desktop. Kita ambil yang command from. Oke, kita ketik IP config itu kita pakai G ya. Oke, kita coba. Jadi sini sudah ada jawaban, yaitu bisa kita lihat di sini IP address-nya 192.168.1.1, berarti sesuai. Subnetnya juga sama. Oke, ini laptop pertama, informasi dari laptop pertama. Kita coba pingkan ke laptop yang kedua. Coba kita pingkan, ping. Oke, kita masukkan IP dari laptop yang kedua, yaitu 192.168.1.2. Oke, setelah kita pingkan, coba kita lihat. Oke, kalau jawabannya ini sudah ada jawaban. Kalau jawabannya adalah reply from, berarti itu tandanya antara laptop 1 dan laptop 2 terhubung dengan baik. Oke, berarti sudah terhubung antara laptop 1 dan laptop 2. Kemudian kita coba dari laptop yang kedua ke laptop yang pertama. Kita ambil, kita tekan ini, kita ambil command from, kita masukkan IP config. Oke, di sini telah ditunjukkan ini IP address dari laptop yang pertama, yaitu 192.168.1.2. Oke, subnetnya berarti ini sudah diinformasikan, ini IP address-nya sudah benar. Kemudian kita coba pingkan ke laptop yang pertama. Jadi kita masukkan IP address-nya yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Oke, coba kita pingkan. Ini sudah ada jawabannya, jadi jawabannya adalah reply from. Berarti antara laptop yang kedua dengan laptop yang pertama itu sudah terhubung dengan baik. Jaringan mode ini kita bisa mentransfer data dari komputer ke komputer lain tanpa menggunakan internet
dan bantuan lain USB atau flash disk. Misalnya saat kita ingin mentransfer data yang besar atau bergiga-giga, atau mentransfer data yang susah atau rumit yang tidak mungkin menggunakan bantuan USB, maka kita bisa menggunakan mode seperti ini, yaitu dengan menggunakan kabel yang sama, yaitu dengan mempraktekkan hal yang sama seperti yang ada di dalam paket tracker ini. Kemudian kita coba untuk merancang yang LAN atau Local Area Network. Yang di sini kita ambil terlebih dahulu hub. Hub ini kita gunakan untuk menggabungkan dari PC-PC yang ada. Ini kita lihat dulu. Di hub ini ada 6, berarti kita bisa menggunakan atau kita bisa menggabungkan hanya 6 komputer. Oke, sekarang kita coba gabungkan hub ini dengan komputer yang lainnya. Itu kita gunakan di sini. PC itu ini 1, kita buat 6, 2, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Oke. Di sini sudah ada 6 PC itu. Jadi untuk menggabungkan PC-PC ini kita gunakan connection atau kabel. Oke, kita ambil yang connection ini. Jadi karena ini adalah perangkat yang berbeda, jadi kita gunakan kabel yang lurus atau kabel yang straight through. Jadi kita gabungkan antara hub, kita gunakan ini ke PC yang pertama, itu kita tekan yang pas Ethernet. Begitu juga dengan seterusnya. Kita gabungkan ke komputer yang kedua. Oke, sudah terhubung. Seterusnya kita lakukan langkah-langkah seperti itu pada setiap PC ini. Oke, kita hubungkan. Berikutnya oke. Setelah kita hubungkan, kita rapikan terlebih dahulu. Ini PC yang pertama, PC yang kedua, rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita rubah. Ini kita jadikan PC yang pertama. Karena dia tidak bisa, jadi kita rubah ini yang ke-6. Ini PC yang ke-5. Ini komputer yang ke-4. Ini 3. Setelah kita kasih nama dari PC ini, PC pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini kita perhatikan, ini ada pada semua kabel terdapat tanda hijau. Berarti pada setiap komputer ini sudah terhubung dengan baik.
Oke, kemudian kita coba hubungkan antara komputer yang satunya dengan komputer yang lainnya. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu IP configuration-nya. Kita bikin 192.168.1.1. Ini untuk komputer yang pertama. Oke, untuk komputer yang kedua kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan 192.168.1. Seperti yang sudah kita jelaskan pada awal tadi, bahwasanya IP ini tidak bisa memiliki alamat yang sama, yaitu IP address-nya tidak boleh sama. Berarti jika komputer pertama kita telah bikin 1.1, berarti komputer yang kedua kita buat IP address-nya 1.2, begitupun seterusnya. Kemudian subnetnya ini. Kemudian komputer yang ketiga sama, kita pilih ini juga. Kemudian kita buat 192.168.1.3 untuk subnetnya ini. Oke, untuk komputer yang keempat begitu sampai terakhir. Kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya untuk kita menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Komputer 4. Oke, maaf, ini saya lupa memasukkan subnetnya, tapi otomatis ya. Kemudian yang kelima, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita pilih 192.168.1.5. Oke, kita masukkan subnetnya. Kemudian yang ini, komputer yang terakhir, kita masukkan juga desktopnya. Kita pilih IP configuration, kita masukkan 192.168.1. Karena ini adalah komputer yang ke-6, jadi 1.6. Oke, untuk subnet masnya sama. Oke, setelah kita masukkan IP address-nya untuk setiap komputer, baru kita bisa menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Oke, misalkan kita hubungkan antara komputer yang pertama, itu kita pilih command from. Oke, kita bikin dulu IP config. Oke, di sini sudah ada jawaban bahwasanya IP config-nya sudah terlihat. IP address dari komputer yang pertama itu 192.168.1.1 dan itu IP address-nya yang benar. Kemudian coba kita pingkan dari komputer pertama ini ke komputer ketiga. Oke, kita pingkan. Jadi ping. Oke, jangan lupa untuk mempingkan komputer ketiga, kita masukkan IP address-nya. Oke, IP address komputer yang ketiga yaitu 192.168.1.3. Ingat, yang kita pingkan adalah komputer ketiga, jadi kita harus memasukkan alamat IP yang benar. Kemudian kita coba. Oke, di sini sudah ada jawaban dari kita pingkan tadi, yaitu sudah ada reply from. Berarti antara komputer yang pertama dengan komputer yang ketiga itu sudah terhubung dengan baik. Oke, kita coba pada komputer yang lain. Itu kita coba pada komputer ke-6. Itu kita command from-kan dulu. IP config. Oke, di sini sudah ada jawaban, sudah dilihat IP address-nya adalah 192.168.1.6. Oke, ini adalah IP yang benar. Kita pingkan dengan komputer yang pertama. Itu jangan lupa masukkan alamat IP address yang benar agar kita bisa menghubungkan komputer dengan komputer yang kita tuju. Jadi IP address dari komputer yang pertama itu 192.168.1.5.
1.1. Oke, kita coba. Ini sudah ada jawaban, jadi jawabannya adalah reply from, berarti antara laptop yang ke-6 atau komputer yang ke-6 itu sudah terhubung dengan baik dengan komputer yang pertama. Oke, kita coba menghubungkan satu komputer lagi, yaitu kita hubungkan antara komputer yang keempat, PC yang keempat dengan, oke, kita config-kan terlebih dahulu. Kita ketik ipconfig. Oke. Di sini sudah ada jawaban, jadi sudah dimasukkan IP address-nya sudah benar, itu 192.168.1.4. Oke, berarti ini sudah benar. Jadi kita pingkan ke komputer yang ketiga. Oke, kita ping. Jangan lupa masukkan IP address-nya dengan benar agar kita bisa menghubungkan dengan komputer yang kita tuju. Oke, 192.168.1.3. Oke, di sini juga sudah ada jawaban, yaitu reply from, berarti antara komputer yang keempat dengan komputer yang ketiga itu sudah terhubung dengan baik. Oke, berarti jika kita ingin menghubungkan semuanya, kita tinggal melakukan langkah yang itu. Jadi di sini sudah kita cobakan merancang jaringan peer-to-peer dan jaringan LAN. Oke, ini kita buat namanya terlebih dahulu. Ini adalah jaringan peer-to-peer. Oke, dan ini adalah jenis jaringan LAN, itu local area network, atau biasa juga disebut dengan LAN. Ya. Oke, jadi kita sudah selesai merancang jaringan peer-to-peer dan local area network. Jadi bisa kita perhatikan, bisa kita simpulkan kembali bahwasannya peer-to-peer adalah komputer atau jaringan yang hanya menghubungkan dua komputer saja atau dua laptop saja tanpa adanya perantaraan perangkat yang lain, yaitu hanya menggunakan kabel data saja, kabel yang putus-putus saja. Jadi jika jaringan peer-to-peer ini kita juga bisa mentransfer data tanpa membutuhkan atau tanpa menggunakan internet dan bantuan dari USB atau flash disk. Kemudian untuk local area network ini adalah jaringan yang komputernya banyak terhubung dengan komputer. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.